Halo, kali ini saya akan menjelaskan materi harga pokok proses pada Departemen 1 di periode 2 dengan metode average. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang periode 2 metode FIFO dan sekarang saya akan menjelaskan dengan metode average. Sebelumnya saya akan review dulu bagaimana munculnya periode 2 ini. Sebelumnya kita sudah memiliki laporan harga pokok proses di Departemen 1. Di sini kita asumsikan sebagai pabrik gula dengan kondisi normal, artinya tidak ada yang hilang baik di awal maupun di akhir proses produksi. Di sini data produksinya, karena ini pabrik gula, nih yang dimasuk proses adalah berupa tebu senilai 500 unit. Dari 500 unit ini yang sudah menjadi gula 400 unit dan yang belum menjadi gula sebanyak 100 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 50%. Artinya 100 unit ini sudah memakan biaya bahan baku 100% dan memakan biaya konversi 50%. Biaya konversi seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah GTKL dan BOP, di mana biasanya pada harga pokok proses persentasenya sama, sehingga persentasenya dibuat satu. Nah, 400 unit gula yang sudah jadi ini, kemudian kalau dilanjutkan lagi, dia akan dikirim ke Departemen 2, yaitu pabrik permen. Di mana di pabrik gula, gula ini menjadi barang jadi. Nah, kalau ketika dikirim ke pabrik permen, maka gula menjadi bahan baku yang nantinya akan dikirim diproduk menjadi permen. Nah, itu sudah kita bahas ketika kita membahas tentang Departemen 2. Nah, sekarang yang 100 unit ini, karena dia belum selesai, maka tidak dikirim ke Departemen 2, tapi tetap diproduksi atau diproses di Departemen 1, tapi periode berikutnya, yaitu periode 2. Nah, disinilah kita akan belajar. Untuk pemrosesan di periode 2 ini, ada dua metode, yaitu FIFO dan average. Nah, sekarang kita buat yang average. Di mana average ini kita tidak akan membedakan mana yang masuk duluan dan mana yang baru dimasukkan. Jadi ini ceritanya karena proses, setiap periode itu yang masuk proses adalah 500 unit, ini sama. Ini asumsinya dia baru pertama produksi, sehingga tidak ada sisa periode sebelumnya. Nah, sisa yang belum jadi ini akan masuk ke sini. Saya bikin. Ya, jadi 100 unit ini akan masuk ke BDP. Jadi untuk periode 2 itu barang dalam prosesnya ada dua, yaitu barang dalam proses awal dan barang dalam proses akhir. Ya, nah, barang dalam proses awal ini diperoleh dari periode sebelumnya. Ini persentasenya harus sama dengan periode sebelumnya, di mana barang dalam prosesnya ini 100,50, maka di sini juga harus diikuti 100,50. Jadi angka ini given ya, 100 unit. Kita setiap proses produksi memasukkan 500 unit dan masih ada sisa periode kemarin yang belum selesai dengan tingkat penyelesaian 100,50 sebanyak 100 unit. Sehingga ada 600 unit yang akan kita olah menjadi gula. Dari 600 ini ternyata yang berhasil menjadi gula ada 400 unit. Nah, ini nanti kita akan bawa ke Departemen 2. Nah, yang belum selesai ada 200 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 50%. Nah, ini kalau nanti kita lanjutkan ke periode 3, maka 200 ini nanti akan menjadi BDP awal. Ya. Oke, nah di sini kebetulan saya persentasenya saya bikin sama ya, 100,50. Kemudian langkah berikutnya sama, setelah data produksi kita akan buat biaya produksi. Nah, ini perbedaannya. BDP awal itu diperoleh dari ini. Ini kan ada perhitungan HPP BDP awal. Jadi BDP awal itu dari ini. Kalau yang barang jadi ini kan masuknya angkanya ke Departemen 2. Nah, angka ini itu akan masuk ke
Departemen 1 tapi periode berikutnya. Jadi angka ini diperoleh dari sini. Ya. Jadi ini yang 10.000 ini ke sini. Terus yang 7.500 ke sini dan yang 10.000 lagi sini. Sehingga itu totalnya kalau kita jumlahkan adalah 27.500 ini ya, sama angkanya. Ini sini. Oke. Nah, biaya saat ini adalah biaya ini sama semua. Jadi karena dia produksinya proses, maka pokoknya setiap periode itu masuknya 500, biayanya sebesar 207.500. Ini saya jumlahkan dulu. 207.500 biaya saat ini. Nah, karena ada tambahan biaya periode sebelumnya, maka jumlah biaya di periode 2 ini kita jumlahkan, yaitu biaya bahan bakunya, biaya bahan baku BDP awal, ini ditambah dengan biaya saat ini dari sini ya, kemudian BTKL-nya 7.500 tambah 67500, POP-nya 10.000 ditambah 90.000, ini kita jumlahkan 10 tambah 50, 60, 7,5 tambah 67,5, 75.000, 10 tambah 90, 100.000, sehingga totalnya 235.000. Kemudian unit ekuivalennya ada 2 ini. Kalau kemarin kita membahas LIFO itu ada 3 ya, barang dalam proses awal, barang jadi, dan BDP akhir. Tapi kalau dia metode average hanya ada 2, barang jadi dan barang dalam proses akhir. Kalau di sininya 2, maka di sini perhitungannya juga ada 2. Pertama HPP barang jadi, ini HPP barang dalam proses akhir. Barang jadinya 400 dari angka ini. Unit ini ya, sama semua. Kemudian 200 unit ini barang yang belum jadi. 100%-nya kita pakai yang barang dalam proses akhir ya. Jadi yang awal tidak dipakai lagi. Ini persentasenya. Kalau yang 50 berarti ke sini. Kita peroleh unit ekuivalennya 500, 4,5 dan 4,5. Biaya per unitnya sama caranya. Yang dipakai adalah ini ya, jumlah semuanya. Jadi 60.000 dibagi 500, bukan yang ini dan bukan yang ini biayanya. Jadi biaya yang dijadikan pembilang di perhitungan biaya per unit adalah 60.000 bagi 500 sama dengan 100, BTKL-nya 75.000 dibagi 450 sama dengan 150, POP-nya 90.000 dibagi 450 sama dengan 200, ketemu 450 per unit. Lalu perhitungan HPP-nya, HPP barang jadi 400 kali 450 sama dengan 180, HPP BDP akhirnya tinggal ikutin aja ini ya kan, 200 kali 100%, oh ini salah nih, kali 50%. Ya ini juga salah nih. Kali 50%, hasilnya 20, 15, dan 20. Dijumlahkan sama dengan 55. 180 ditambah 55.000 sama dengan 235. Maka ini angkanya sama dengan angka. Oke. Maka selesailah kita membuat harga pokok proses untuk Departemen 1, periode 2, metode average. Kalau ini soalnya saya teruskan, bisa kita bikin periode 2. Berarti periode 2 nanti masuk prosesnya tetap 500. BDP awalnya adalah yang 200 ini. Sehingga kita punya 700. Nah, nanti dari 700 itu, berapa yang barang jadi, berapa yang dalam proses. Nah, angkanya ini boleh diganti-ganti. Ya, ini BDP awal dan BDP akhir, prosentasenya tidak ada hubungannya, jadi tidak sama. Kebetulan di soal ini saya bikin sama, tapi tidak ada hubungannya ya. Baik, demikian penjelasan mengenai harga pokok proses untuk
Departemen 2 dengan metode